illegal mining, dan juga ada beberapa dari tindak pidana lainnya. Seperti itu Mbak, 1 triliun ya. Luar biasa. Sementara KPU mengakui menerima surat PPATK soal temuan transaksi mencurigakan di masa kampanye. KPU menegaskan ada ancaman pidana jika sumbangan dana kampanye melebihi aturan. Itu ada transaksi penerimaan dan pengeluaran rekening bendahara partai politik. Nah, itu memang jumlahnya cukup besar ya, sangat besar, yaitu atau siapapun peserta pemilu yang menerima sumbangan dana kampanye melampaui batas maksimum yang diatur di dalam undang-undang, ataupun menerima sumbangan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang oleh undang-undang, maka hal tersebut ya jika benar nanti itu bisa diproses di Gakumdu, di sentra Gakumdu ya, sehingga akan berpotensi terkena tindak pidana. Juru bicara tim pemenangan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin Mustafa Nahrawardaya menyebut harus ada tindak lanjut proses hukum terkait temuan PPATK. Nah, kemungkinan kalau PPATK menemukan itu, mungkin ada indikasi ya bahwa mungkin salah satu, tidak semua paslon ini, salah satu paslon itu mungkin saja akan dibiayai dengan dana tambang ya. Mafia tambang kan banyak ya. Mungkin mereka punya istilahnya apa ya, memiliki piaraan-piaraan, dan di salah satu paslon ini saya nggak tahu siapa. Tapi ini penting untuk dibongkar. Jangan sampai ini dibiarkan saja, dan Amin menyarankan bongkar setuntas-tuntasnya agar masyarakat tahu siapa yang bermain dalam pilpres ini menggunakan mafia tambang. Bagaimana? Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran menegaskan tidak mungkin transaksi mencurigakan tersebut terkait dengan tim Prabowo Gibran. Ya, saya rasa kalau seandainya itu ada, silakan buktikan saja, laporkan, karena kita tidak mau setiap capres, apalagi Pak Prabowo menegaskan, saya tidak mau dapat sumbangan dari hal-hal yang hitam, dari judi online, judi, narkoba, apalagi tadi tambang ya, illegal mining itu. Saya rasa Pak Prabowo sudah menegaskan hal itu, dia tidak akan pernah mau menerima uang-uang dari hal itu. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta KPK dan Bawaslu segera menindaklanjuti temuan PPATK. Kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, biasanya kalau politik itu kan pencucian uang ya, uang halal, uang haram itu dihalalkan, disimpan ke dapur rekening, dititip melalui si A, si B, dan seterusnya. Nah, kalau itu memang pencucian uang, supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah. Gitu aja. Jadi jangan diam, KPK-nya maupun Bawaslu-nya dipanggil. Temuan PPATK perlu ditindaklanjuti serius. Semua pihak harus menjaga agar pemilu bebas dari peredaran dana ilegal. Tim Liputan Kompas TV. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK merilis adanya transaksi mencurigakan di pemilu 2024. Salah satunya adalah adanya rekening dari bendahara partai politik dengan jumlah transaksi bahkan hingga ratusan, bahkan informasi terakhir dari PPATK mencapai 1 triliun rupiah. Sementara KPU menyebut sudah menerima surat dari PPATK dan akan segera menindaklanjuti. Lalu bagaimana kejelasan soal dana transaksi janggal ini, bagaimana juga tindak lanjutnya? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mas. Lalu juga ada Kepala PPATK periode 2002 hingga 2011, Pak Yunus Hussein. Selamat pagi, Pak Yunus. Selamat pagi. Ya, nanti kita juga akan mencoba untuk menghubungi Komisioner KPU, Idam Holik, yang akan bergabung melalui sambungan Zoom. Tapi kita ke Pak Yunus dulu. Pak Yunus, dari pemilu ke pemilu sepertinya isu dana kampanye ini bukan hal yang yang tidak biasa lagi. Itu sudah biasa sebenarnya dibicarakan gitu. Cuman tindak lanjutnya sepertinya lagi-lagi tidak tereksekusi dengan baik. Yang dikatakan janggal itu yang mana, sumbernya dari mana, dan peruntukannya untuk apa. Ketika Bapak menjabat sebagai Kepala PPATK, apakah sesulit itu mengungkap dana kampanye yang dinilai janggal ini, Pak? Jadi kalau kecenderungan transaksi keuangan mencurigakan meningkat itu ya jelas ya. Karena transaksi keuangan mencurigakan meningkat, maka
sejalan dengan hasil analisis PPATK, itu pasti meningkat juga ya. Oke. Dan PPATK ini peranannya seperti midfielder gelandang dalam permainan bola. Dia memberi umpan kepada di sini Bawaslu dan para penyidik ya. Itu sudah disampaikan. Saya sudah tanya, sudah disampaikan. Penyidik pun sudah berjalan. Oke. Bahkan penyidik itu penyidik tindak pidana asal itu sendiri yang sudah melakukan penyidikan ya. Misalnya ada tim gabungan antara daerah dan pusat ya, karena kasusnya kasus cukup besar ya. Dan bahkan saya dengar tindakan penghentian sementara transaksi sudah dilakukan oleh PPATK untuk yang jelas-jelas ada indikasi tindak pidana asalnya. Oke. Jadi udah cukup jauh ya. Cuman kita nunggu dari KPU, Bawaslu terkait tindak pidana pemilu. Kalau bicara Gakumdu saya tidak terlalu optimis karena waktunya terlalu singkat. Kemudian yang kedua ya dengan sanksi yang begitu ringan dan komitmen mereka, apakah mereka berani untuk ke arah sana? Oke. Masih. Sebelum kita lebih jauh lagi, yang dimaksud dengan mencurigakan, ini juga jadi tanda tanya publik. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan itu dalam konteks dana kampanye pemilu begitu ya? Apakah ini merupakan sumber-sumber dana yang tidak halal begitu, seperti mungkin dari tindak pidana pencucian uang atau sebagainya? Bisa diungkap dari pengalaman Bapak sebagai PPATK waktu itu? Jadi yang disampaikan itu bukan laporan transaksi keuangan mencurigakan, yang disampaikan itu hasil analisisnya. Oke. Kalau transaksi mencurigakan itu ada 6 kriterianya, diatur di pasal 1 angka 5 dan pasal 22 Undang-Undang 8 2010 tentang TPPU. Pertama, kalau transaksi menyimpang dari profil, kebiasaan dan pola transaksi nasabah. Misalnya penghasilan rata-rata puluhan juta tapi kok bisa miliaran. Yang kedua, transaksi diduga ada kaitan dengan hasil tindak pidana. Misalnya dia nyetor uang besar, pernah terjadi, disuruh isi formulir, dia nggak mau ngisi, karena dia keengganan dia mengisi, tidak mau mengisi sumber dana itu wajib undang-undang pasal 19, itu sudah mengindikasikan bahwa transaksi mencurigakan. Kemudian ada yang ketiga ukurannya adalah dia menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi, structuring atau smarting. Misalnya seperti itu modusnya ya. Transaksi tunai itu batasnya 500 juta. Dia pecah pagi setor 300, siang 300. Memecah ini masuk pidana. Kemudian yang keempat, kalau diminta oleh PPATK pasti transaksi itu judulnya mencurigakan. Yang kelima, kalau penyedia jasa keuangan meragukan informasi dari nasabah, misalnya menggunakan KTP palsu atau conflicting. Yang terakhir, kalau nasabah menolak memenuhi ketentuan customer due diligence, dulu namanya know your customer. Ini biasanya yang sering menolak ini orang-orang penyelenggara negara biasanya. Orang-orang terhormat itu yang biasa menolak. Kalau orang biasa nggak berani. Ya. Karena orang biasa nggak berani, justru penyelenggara negara yang takut-takut gitu ya. Ya. Ini faktanya begitulah. Ya, Pak Idam Aziz, Komisioner KPU juga Idam Holik juga sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak Idam. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak. Baik. Pak Idam, tadi saya sudah tanya ke Pak Yunus soal transaksi yang mencurigakan, dan PPATK semalam juga wawancara bersama Kompas TV mengungkap bahkan sudah 1 triliun katanya dana transaksi yang diduga mencurigakan ini gitu. Datanya sudah ada di KPU dan sudah ada Bawaslu yang banyak dikasih justru Bawaslu. Ya, datanya sudah ada di KPU. Apakah KPU sudah menerima laporan ini, Pak Idam? Pada tanggal 12 Desember 2023, kami telah menerima surat dari Kepala PPATK, Pak Yunus, tertanggal 8 Desember surat tersebut. Surat tersebut memuat 5 poin ya, yang menjadi perhatian kami tentunya di angka 3 dan di angka 5. Di angka 3 itu dijelaskan ada frasa akun bendahara partai politik. Nah, ketika PPATK menjelaskan tentang akun bendahara partai politik, itu dijelaskan ada transaksi masuk dan keluar uang lebih dari setengah triliun. Lebih dari 5 triliun. Kalau tadi beliau menjelaskan sekarang sudah sampai dengan 1 triliun. Terus yang selanjutnya ya di PPATK juga menjelaskan ada uang tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara. Ya, penggalangan suara dalam kurung, dalam surat tersebut ya, dalam kurung itu politik uang. Menurut penjelasan PPATK demikian kepada kami. Terus di angka 5 itu ada
ratusan ribu SDB, Safe Deposit Box. Yang hal tersebut menurut PPATK itu berpotensi digunakan untuk tindakan kampanye baik pemilu maupun pemilihan yang diduga akan melanggar peraturan perundang-undangan. Itu yang kami terima ya. Okay. Nah, berkaitan dengan rinciannya, itu memang kami tidak diberikan rincian. Okay. Kami pun sempat bertanya, apakah memang hal ini terikat pada ketentuan pasal 17 huruf H angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dimana rekening perbankan ataupun riwayat transaksi keuangan perbankan itu terkategori sebagai informasi yang dikecualikan. Kami sempat berpikir demikian. Tentunya pada kesempatan ini juga kami ingin bertanya ya kepada beliau, apakah memang berkaitan dengan transaksi keuangan yang dijelaskan dalam surat PPATK kepada KPU itu adalah rekening khusus dana kampanye atau rekening partai politik. Karena di tahapan penyelenggaraan pemilu, KPU hanya menangani rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Kalau sekiranya transaksi uang yang kami terima informasinya itu lebih dari setengah triliun rupiah, itu adalah rekening partai politik, maka kami tidak memiliki kewenangan untuk menanganinya. Oke. Ya, jadi kalau sekiranya itu rekening khusus dana kampanye, itu baru memang kewenangan kami yang bisa jadi nanti atas rekomendasi dari Bawaslu, kantor akuntan publik itu bisa melakukan audit forensik terhadap transaksi keuangan. Nah, kalau sekiranya sebaliknya ya, kalau sekiranya itu adalah rekening partai politik, maka hal tersebut itu diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik, bukan di Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, berarti saat ini bolanya ada di Bawaslu begitu ya, Pak Idam ya, kira-kira ada tindak lanjut. Mungkin kami juga ingin minta penjelasan ya, kebetulan beliau ada di sini. Ya. Jadi yang dimaksud dengan rekening bendahara partai politik, apakah itu adalah rekening khusus dana kampanye atau rekening partai politik? Oke. Ini berbeda. Oke, ini yang perlu diklarifikasi kembali ke PPATK nanti ya. Ya. Kalau berkaitan dengan Safe Deposit Box, itu memang tidak ada dalam aturan perundang-undangan. Oke. Ya. Ya, yang jadi pertanyaan ini apakah rekening dana kampanye ataukah rekening partai politik, dan pertanyaan selanjutnya apakah partai politik mana saja yang punya transaksi mencurigakan itu, ini juga nanti di Bawaslu kira-kira begitu ya Pak Idam ya, yang ingin kita tahu partai-partai mana saja yang punya transaksi mencurigakan itu. Ya, sekiranya memang itu rekening khusus dana kampanye, maka nanti memang domainnya di Bawaslu ya. Okay. Di Bawaslu. Jadi kami itu selama masa kampanye ini kami menerima itu 3 jenis laporan. Yang pertama, laporan awal dana kampanye. Yang kedua, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Yang ketiga, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Itu yang akan kami lakukan audit. Dan jika memang suatu hari itu dibutuhkan audit forensik, maka tentunya itu bisa ditindaklanjuti dengan PPATK. Ya. Oke, Mbak Titi, ini ada fakta seperti ini. Saya melakukan riset begitu beberapa waktu yang lalu bahwa KPK pernah melakukan kajian. Ini studinya pada tahun 2021 di beberapa penyelenggaraan pilkada begitu. Ini menunjukkan bahwa modal finansial itu berpengaruh hingga 95% untuk pemenangan calon. Nah, sementara visi dan misi program kerja hanya berpengaruh sebesar 40% saja kepada pemenangan calon begitu. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Ya, bahkan di dalam riset soal benturan kepentingan, KPK menemukan bahwa sumber pendanaan itu terbesar adalah dari donasi. Jadi bukan dari harta pribadi si calon. Ya, memang kalau dalam pemilu kampanye itu donasi dimungkinkan. Jadi dan kenapa perlu ada donasi? Agar jangan hanya orang kaya yang bisa jadi calon. Kan begitu. Donasi itu bagian dari gerakan politik sebenarnya. Nah, oleh karena itu supaya donasi itu tidak menimbulkan potensi korupsi, maka dia harus transparan, harus akuntabel. Kita semua perlu tahu siapa saja yang menyumbang, uang itu diberikan oleh siapa dan diatur limitnya.
Kalau di pemilu itu kan dari individu itu maksimal 2,5 miliar, dari badan hukum swasta maksimal 25 miliar. Dan prinsipnya adalah setiap donasi harus masuk rekening khusus dana kampanye. Semua kepentingan kampanye, pembiayaan kampanye harus masuk uang itu lewat rekening khusus dana kampanye. Dan setiap pengeluaran itu juga harus dilaporkan kepada KPU. Problem kita adalah selama ini termasuk di riset pilkada itu ya, yang dikonfirmasi oleh KPK karena respondennya adalah calon yang kalah. Mereka mengaku menyetorkan sejumlah uang kepada partai politik tapi tidak dilaporkan. Dilaporkan baik sumbangan untuk partai ataupun sumbangan untuk dana kampanye. Nah, jadi realitasnya selama ini kami pernah mempublikasikan studi judulnya Basa-basi Dana Kampanye. Yang pertama adalah tidak semua uang, bahkan mayoritas uang itu tidak masuk lewat rekening khusus dana kampanye. Uang untuk kepentingan kampanye itu dikelola oleh caleg dan dikelola oleh banyak pihak yang kemudian tidak terkonsolidasi dalam rekening khusus dana kampanye ataupun laporan dana kampanye. Nah, ini kan soal laporan dana kampanye, misalnya ada laporan awal dana kampanye. Laporan awal dana kampanye itu disampaikan peserta pemilu paling lama kalau untuk Pilpres itu 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye. KPU sudah mengeset jadwalnya. Masa kampanye kan mulai 28 November. Sementara untuk partai politik peserta pemilu DPR, DPRD, laporan awal dana kampanye itu disampaikan paling lama 14 hari sebelum kampanye rapat umum. Kampanye rapat umum itu baru 10 Januari. Nah, harapan kita kan kita sebenarnya bisa melihat arus uang itu melalui apa yang disebut oleh KPU daily update ya, atau laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Tapi saya periksa, Pak Idam tolong dikoreksi ya, saya periksa si KDK itu sistem teknologi informasi KPU untuk pelaporan dana kampanye, untuk partai politik belum ada sama sekali upload soal penerimaan apa yang mereka terima. Nah, soal pasangan calon itu sudah ada, tapi kan baru rekening awal ya, laporan awal yang mereka buat. Jadi problemnya adalah kita agak kompleks kalau hanya mengandalkan undang-undang pemilu. Karena tadi misalnya itu rekening bendahara partai. Sementara Pak Idam sudah menyebutkan bahwa untuk pendanaan kampanye itu pintu masuknya hanya rekening khusus dana kampanye. Partai politik itu juga mengelola rekening partai. Tapi persoalannya kalau rekening partai digunakan untuk pemenangan dalam hari ini aktivitas kampanye tanpa disetorkan kepada rekening khusus, itu juga melawan hukum begitu. Karena konsepnya adalah uang yang digunakan untuk kampanye harus masuk lewat rekening khusus dana kampanye. Nah, sementara kan ini di rekening bendahara dan digunakan potensinya adalah untuk penggalangan suara yang disebut dengan politik uang. Berarti ini kan ruang-ruang ilegal tadi. Mas Radi pasti ingat ya, semua mengeluhkan soal politik biaya tinggi. Tapi kalau ngecek laporan dana kampanye kan tidak mencerminkan itu. Bahkan riset kami menemukan 2019 84,12% dana kampanye partai bersumber dari caleg. Dan itu bentuknya bukan uang, tapi natura atau jasa. Artinya memang uang itu tidak masuk ke dalam rekening khusus dana kampanye. Harusnya kan rumusnya adalah setiap donasi, baik dari caleg, baik dari partai, baik dari individu seperti kita atau badan hukum swasta kan harus masuk rekening khusus dana kampanye dulu. Nah, mudah-mudahan PPATK tidak terpaku pada undang-undang pemilu ya. Karena limitasi kita banyak sekali, undang-undang tindak pidana pencucian uang dan semua instrumen hukum mestinya digunakan supaya ini jadi pembelajaran. Memang diberikan ke penegak hukum, bukan hanya Bawaslu dan KPU. Penegak hukum banyak kan mayoritas ke penegak hukum justru. Yang disampaikan PPATK itu yang sudah saya tanya. Nah, tadi disinggung juga oleh Pak Idam, ini rekeningnya rekening dana kampanye atau rekening partai politik, ini yang juga belum tahu, yang dibilang mencurigakan itu yang besar yang mana. Nah, pengalaman Pak Yunus pada saat di PPATK, pada saat menelusuri itu lebih banyaknya ke rekening dana kampanye untuk capres-cawapres ataupun masing-masing caleg atau partai politik. Tapi jangan dijawab dulu Pak Yunus, kita akan jeda dulu. Nanti sesaat lagi kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi.